Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Baik, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah rahmat-Nya kita masih berkumpul di dalam Zoom meeting ini. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan melaksanakan fokus group discussion kita dengan judul Menghargai Hak-Hak Kaum Minoritas dalam Menjalankan Toleransi Kehidupan Umat Beragama. Nah, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita melaksanakan perkenalan terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang, sudah lama kenal tapi tak kunjung jadian. Perkenalkan, nama saya Izal Al-Putlah. Di sini saya bertugas sebagai seorang moderator. Oke, boleh dong dilanjutkan oleh narasumber kita untuk melaksanakan perkenalannya. Kenalkan, nama saya Bill Clinton dengan NIM 211402083 dari Prodi Teknologi Informasi. Baik, terima kasih kepada narasumber. Dilanjutkan oleh editing dan dokumentasi kita. Dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Kevin Ricardo Siregar dengan NIM 210404047 dari Prodi Teknik Sipil. Baik, terima kasih kepada editing dan dokumentasi. Dilanjutkan oleh notulis kita. Perkenalkan, nama saya Tabar Karina Maha dengan NIM 211401041 dari Prodi Ilmu Komputer sebagai notulis. Terima kasih kepada notulis. Dilanjutkan oleh pewawancara pertama kita. Baik, perkenalkan, nama saya Zira Rumata Lubis dengan NIM 210705062 dari Prodi Sastra Inggris sebagai pewawancara 1. Terima kasih kepada pewawancara 1, dilanjutkan oleh pewawancara kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Suci Nur Hidayah, NIM 210704017 dengan Prodi Sastra Arab. Terima kasih kepada pewawancara kedua, dilanjutkan oleh pewawancara ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Aman Mustafa Juliani dengan NIM 210501052 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya sebagai pewawancara ketiga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pewawancara ketiga, dilanjutkan oleh pengkritik dan saran pertama. Perkenalkan, nama saya Zahwa Auladiva dengan NIM 210708024 dari Prodi Sastra Jepang sebagai pengkritik atau saran 1. Terima kasih banyak kepada pengkritik dan saran pertama, dilanjutkan oleh pengkritik maupun saran kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Francisco Situngkir dengan NIM 210707082. Saya dari Prodi Etnomusikologi. Ya. Terima kasih pada pengkritik dan saran kedua, dilanjutkan oleh pengkritik dan saran ketiga. Baik, perkenalkan, nama saya Cikagi Ramadhani dengan NIM 210709017 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Baik, terima kasih kepada pengkritik dan saran ketiga. Baik, langsung saja ya kita mulai fokus group discussion kita. Nah, boleh nih untuk pewawancara pertama yaitu Ezra, disampaikan dong pertanyaannya kepada narasumber. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan saya kepada narasumber yaitu, mengapa kita harus toleransi dan menghargai kaum minoritas? Apakah penting dan apa manfaat menghargai dan bertoleransi terhadap kaum minoritas dalam kehidupan umat beragama? Terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian pertanyaan dari pewawancara pertama yaitu Ezra. Nah, boleh dong disampaikan tanggapannya maupun jawabannya kepada narasumber. Persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut.
Toleransi terhadap kaum minoritas itu penting dilaksanakan agar mewujudkan kerukunan di Indonesia, menciptakan lingkungan yang damai dan tentram, mempererat tali persaudaraan, menghindari konflik dan perpecahan, meningkatkan jiwa nasionalisme, dan berbagai dampak positif lainnya. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan jawabannya. Ada beberapa poin penting tadi yang sudah disampaikan. Nah, bagaimana sih tanggapannya dari pengkritik dan saran pertama? Ada nggak pengkritikan maupun saran yang akan disampaikan? Terima kasih. Baik, untuk menanggapi jawaban dari narasumber, saya ada sedikit saran dari poin nomor 4. Mungkin untuk lebih baik narasumber menambahkan atau menjelaskan juga bagaimana cara kita menghindari konflik-konflik yang sering terjadi ini. Karena kan masih banyak kan masyarakat awam yang tidak tahu solusi untuk menghindari konflik. Seperti yang kita tahu, banyak konflik-konflik yang terjadi di Indonesia seperti kekerasan, diskriminasi, penyerangan, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi harus dijelaskan juga apa solusinya untuk menghindari konflik-konflik tersebut. Mungkin itu saja saran dari saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak kepada pengkritik maupun saran pertama yang sudah menyampaikan kritikannya. Oke, kita lanjutkan saja kepada pewawancara kedua, yaitu Suci. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya, menurut Anda, bagaimana cara masyarakat, terutama generasi muda, dalam menghargai kaum minoritas dalam toleransi umat beragama? Terima kasih. Terima kasih kepada pewawancara kedua, yaitu Suci Nur Hidayah yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Nah, boleh nih dijawab oleh narasumbernya langsung. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Menghargai dan menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Tidak menghina dan merendahkan agama orang lain. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah memberikan jawabannya. Nah, gimana sih tanggapan maupun kritikannya dari kritikan kedua? Boleh dong untuk Francisco. Baik, sejauh ini saya mendengarkan penjelasan dari saudara-saudara sekalian. Tadi untuk yang saya dengarkan, jika kita menjelaskan semua tentang betapa sakitnya kita mengalami toleransi baik bagi agama Muslim, agama Katolik, Kristen, dan enam agama lainnya yang diakui di Indonesia, itu sangat-sangat panjang untuk kita jelaskan. Jadi banyak orang yang tahu apa toleransi itu, tapi tidak banyak di antaranya bisa menjalankan dengan baik. Maka seperti apa caranya biar kita bisa menjalankan itu? Setidaknya kita menjalankan dan mengajak orang-orang supaya bisa menjalankan itu. Setidaknya kalaupun tidak bisa, kita pribadi bisalah menjalankan, berperan dalam menjalankan toleransi. Karena seperti orang bisa mengatakan, orang pintar belum tentu berpengalaman, orang kaya belum tentu cukup. Jadi seperti itu untuk kita jalan ke depannya, karena kita belajar bukan untuk sekedar belajar dalam toleransi ini, melainkan untuk mendalami dan mengecamkan dalam hati kita masing-masing untuk semakin lebih baik dan berjalan lebih baik ke depannya. Sekian penjelasan dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada kritik dan maupun saran kedua. Nah, boleh dong untuk pewawancara ketiga untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda, selama Anda tinggal di negeri ini dalam status kaum suku minoritas, apakah Anda sudah mendapatkan kesejahteraan dalam toleransi kehidupan beragama? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pewawancara ketiga, yaitu Ahmad yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Nah, menarik nih pertanyaannya. Boleh dong langsung dijawab oleh narasumber kita. Terima kasih.
atas pertanyaan dan kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebelumnya, saya jelaskan kembali, saya merupakan suku Arab. Saya beragama Islam dan bukan agama yang minoritas di negeri ini. Namun berkaitan dengan pertanyaan dan keadaan di sini, saya akan menjelaskan kesejahteraan yang saya alami sebagai kaum suku minoritas di negeri ini. Selama saya tinggal di negeri ini, saya belum mendapatkan kesejahteraan dalam kaum suku minoritas di negeri ini. Karena saya masih didiskriminasi dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Contohnya saya dibilang teroris lah, segala macam. Lalu dulu waktu saya masih duduk di bangku sekolah, orang-orang terkhusus guru di sekolah saya bisa dikatakan pilih kasih atau mendiskriminasi saya. Karena saya selama sekolah saya aktif dan saya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Saya juga merupakan salah satu murid yang berprestasi, tapi ranking saya selalu dijatuhkan, seperti tidak dianggap oleh pihak sekolah prestasi yang saya raih tersebut. Tapi ya sudahlah, semoga Tuhan memberikan mereka hidayah. Sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan jawaban maupun tanggapannya. Nah, boleh dong dikritik maupun diberikan saran untuk pengkritik ketiga, yaitu Cika Anggi Ramadhani. Silahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin menanggapi jawaban dari Bill. Menurut saya diskriminasi suku dengan suku lainnya di Indonesia itu udah jarang terjadi. Contoh kecilnya itu ada pada pengalaman saya sendiri. Saya suku Jawa dan saya tinggal di daerah yang mayoritasnya suku Batak. Selama saya tinggal di sini, saya tidak pernah mendapatkan cacian, olokan ataupun kekerasan dari teman sekolah ataupun orang-orang sekitar saya yang berbeda suku dengan saya. Lagi pula, sekarang telah muncul Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Isi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yaitu perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, serta masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ada yang melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras etnis ini, sebagaimana pasal 16 dapat dikenakan sanksi pidana paling lama yaitu 5 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta. Sekian tanggapan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada pengkritik maupun saran ketiga yang sudah menyampaikan jawabannya. Oke, sebelum penutupan, boleh dong Notulis memberikan tanggapannya nih. Apa aja sih masukannya? Terima kasih. Baik, menurut saya sih dari berdasarkan sesi wawancara kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa ternyata toleransi itu penting banget dilaksanakan. Selain untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai, toleransi juga memperkuat tali persaudaraan kita sehingga terhindar dari konflik dan perpecahan. Selain untuk memahami arti penting dan manfaat dari toleransi itu, kita juga harus tahu gimana sih cara bersikap untuk menerapkan toleransi tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Karena berdasarkan pengalaman yang tadi telah diceritakan oleh narasumber, masih terdapat adanya diskriminasi yang terjadi pada kaum-kaum minoritas, baik dari segi suku, agama, maupun ras. Jadi kita harusnya senantiasa menerapkan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan alangkah baiknya untuk dimulai dari diri kita sendiri agar terciptanya kehidupan yang rukun dan tentram, serta kita bersatu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Notulis yang sudah menyampaikan sarannya, menyampaikan kesimpulannya. Baik teman-teman sekalian, maka berakhirlah semuanya sudah kegiatan kita pada kali ini. Terima kasih banyak sudah hadir di dalam Zoom meeting ini. Tetap semangat, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih banyak.